Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Gunawan, kelas non reguler semester 2 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan meresponsi pertemuan ke-9 sampai ke-14. Ajaran kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Di dalam ajaran kesalahan ada asas-asas yang sangat terkenal. Asas dalam bahasa Belanda strafzonderschuld, artinya tidak ada atau tidak terdapat tindak pidana tanpa kesalahan. Asas ini tidak akan ditemukan di dalam KUHP, akan tetapi ada di tatanan doktrin. Kesalahan ini adalah kesalahan keseluruhan syarat, tidak ada kesalahan ini pembenaran, akan tetapi pencelaan terhadap perilaku tindak pidana ada dua. Yang pertama, kesengajaan dolus offset, yang artinya sengaja. Yang kedua ada kealpaan atau kelalaian, culpa. Berbicara kesalahan ada dua, kesengajaan dan kelalaian, tapi dalam arti lain kesengajaan dan kelalaian itu sama. Unsur kesalahan bahwa harus dimiliki kemampuan bertanggung jawab merupakan subjek penilaian. Apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban? Hal ini harus dipelajari dalam hukum pidana hanya 3: pelaku pidana, perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana. Dalam kesalahan ini harus ada hubungan antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu hubungan batin, baik itu kesengajaan atau kealpaan. Bahwa yang namanya kesengajaan atau dolus atau offset di dalam KUHP ini tidak ditemukan apa pengertian kesengajaan. Tetapi dalam memori van Tolsing atau MVT WPS Belanda dapat ditemukan pengertian bahwa yang namanya sengaja itu artinya pelaku itu menghendaki dan mengetahui, atau dalam bahasa Belandanya willen en weten, dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan itu sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya. Ada beberapa teori mengenai pengertian dolus offset atau kesengajaan, yaitu yang pertama will teori atau teori kehendak. Pelaku harus mempunyai kehendak ketika dia melakukan suatu perbuatan supaya dia masuk dalam unsur kesengajaan. 2. Forestelling teori atau teori membayangkan. Pelaku dapat membayangkan, jadi kalau dia melakukan suatu perbuatan pidana, maka pelaku harus bisa membayangkan apa akibat yang akan timbul. Ini teori dalam praktik. Kedua teori ini memiliki dampak yang sama, akibat yang sama. Jadi kalau dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja, maka dia menghendaki perbuatan itu dan pelaku membayangkan akibat, dampak atau perbuatan. Ada kesengajaan berwarna atau obscure, artinya sengaja untuk berbuat jahat. Jadi pelaku itu memang melakukan perbuatan itu dengan sengaja, bukan karena kesempatan, tetapi sengaja dengan maksudnya. Tetapi di sini kesengajaannya merupakan perbuatan melawan hukum. Teori ini sebenarnya sudah tidak dianut di Indonesia karena memberikan beban yang sangat berat kepada hakim dalam proses pembuktian di persidangan. 2. Kesengajaan tidak berwarna atau careless offset. Inilah teori yang dianut oleh hukum pidana di Indonesia. Ada asas yang namanya lex juraliditas scripta. Suatu perbuatan maka setiap orang dianggap mengetahui karena setiap undang-undang sebelum berlakunya biasanya dimuat di dalam berita negara dan diumumkan. Pembagian jenis-jenis kesengajaan yaitu yang pertama ada dolus deminatus.
2 dolus indeterminatus, 3 dolus alternativus, 4 dolus generalis, 5 dolus generalis, 6 dolus intellectus atau erohakimus, ehactum, 7 dolus primeratus, 8 dolus repentrinus atau disebut juga Hastamer bahasa Jerman. Selanjutnya, jika terjadi perkelahian pembelaan diri atau pembelaan diri melampaui batas atau biasa atau opermet terpaksa, ada dua kemungkinan, yaitu perbuatan dimaafkan, perbuatan dibenarkan. Kealpaan ini merupakan kebalikan dari sengaja. Kealpaan ini ada beberapa bentuk, yaitu kealpaan atau culpa lata, yaitu kealpaan berat dalam pasal 359, kealpaan lepis atau lepissima, kealpaan ringan yang ditafsirkan ringan seperti apa dulu. Contoh, orang lain berjalan tanpa memberitahukan rambu-rambu lalu lintas, termasuk kealpaan ringan. Menentukan bertanggung jawabnya seseorang yang melakukan kesalahan, baik kesengajaan ataupun kelainan jantung, keadaan batin atau jiwa seseorang. Bertanggung jawab jika dikategorikan ada 3, yaitu deskriptif yang menyatakan, normatif yang menilai, sistem deskriptif dan normatif. Keadaan jiwa yang disebut penyakit jiwa dibagi 4, yaitu dapat dikatakan tidak mampu bertanggung jawab. Contoh, orang yang memiliki penyakit kleptomia. 2. Orang yang punya traumatik tertentu atau yang sukanya membakar barang atau benda membahayakan orang lain. 3. Claustrofobi. 4. Implomani. Alasan penghapus pidana atau Strafwindsluiting-Gordon, yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana. Alasan pembenar, Rechtfertigungsgrund atau faith justifikatif, alasan yang meniadakan sifat melawan hukumnya. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu bukan dibenarkan, tetapi perbuatannya seolah-olah dibenarkan. Didasarkan pada kualitas atau keadaan tertentu, misalnya tidak mampu bertanggung jawab yang diatur dalam pasal 44. Tidak mampu bertanggung jawab seperti pasal 44 KUHP, seorang anak di bawah umur, anak yang cacat jiwanya, anak yang kuartil, yang idiot, tidak normal. Ketika dia melakukan perbuatan melawan hukum, maka itu dimaafkan oleh hukum. Jadi kesalahannya yang dimaafkan, bukan perbuatannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.